nggak ada firasat apa-apa. Untuk keselamatannya nggak ada. Tapi kalau adik-adik saya ada firasat, katanya mau pulang. Mungkin kalau dinas kelautan ada peduli, mungkin sekarang kontrol lah. Kita kan nggak tahu pulangnya kemana. Demi keselamatan kita orang kita kan cari nafkah, Pak. Halo masyarakat Pringsewu, kembali lagi bersama Mutiara. Saat ini Mutiara berada di Pekon Sukoharum, Kecamatan Adiluih, Kabupaten Pringsewu. Ada satu kabar duka yang datang dari warga Pringsewu, di mana menjadi korban dari tenggelamnya kapal di perairan Kabupaten Pesawaran. Saat ini kita sudah ada di depan rumah korban, yaitu Bapak Kasbani. Dan menurut informasi yang kami terima, bahwasannya korban ini menjadi salah satu korban yang meninggal dunia pada saat tenggelamnya kapal di perairan Kabupaten Pesawaran. Dan untuk mengetahui bagaimana sosok almarhum di mata keluarga dan juga warga sekitar dan bantuan apa saja yang diterima oleh keluarga korban, langsung saja ikuti Mutiara untuk menuju ke rumah almarhum. Ya baik, kali ini Mutiara sudah bersama dengan anak dari salah satu korban tenggelamnya kapal di laut Pesawaran seperti itu ya. Kalau boleh tahu, boleh perkenalan namanya? Nama saya Budiono, Mbak. Anak keberapa? Anak pertama dari Bapak Kasbani. Saya Satria, Adit Satria. Anak yang terakhir. Anak terakhir. Iya. Baik, ini kalau boleh tahu untuk beliau atau almarhum yang sudah meninggal, ini kapan terakhir kali ketemu kalau boleh tahu nih Mas? Terakhir kali ketemu setengah bulan yang lalu, Mbak. Yang hajatan kakak sih sebelah rumah ini. Cuman ya kalau saya emang nggak ada firasat apa-apa. Tapi kalau adik-adik saya ada firasat, maksudnya katanya mau pulang gitu. Kita kan nggak tahu pulangnya kemana gitu ya kan. Dikiranya kan mau pulang ke tempat adik saya yang di Kresno itu, nggak taunya ya itu udah nggak ketemu lagi. Kalau Bapak memang berprofesinya sebagai nelayan? Kalau sebenarnya sih ya serabutan lah. Kalau misalnya di sini ada kerjaan ya kerja. Kan karena di sini musiman nggak ada kerjaan, Bapak ke laut gitu, nyari tambahan penghasilan ke laut gitu. Cuman dari dulunya emang Bapak sering ke laut gitu. Sering ke laut. Iya. Dan ini bisa ceritakan sedikit tentang sosok Bapak di mata Masnya? Ya orangnya sih baiklah, humoris orangnya ya. Kalau sama orang yang nggak bisa yang ya humoris lah intinya seperti itu. Nah kalau akrab. Masnya sendiri dikabarin kalau misalkan Bapak hilang itu dari mana informasinya nih Mas? Dari kakak saya. Pas saya lagi di Jakarta posisinya. Pas menerima informasi di Jakarta, terus langsung ke sini. Pas sorenya saya langsung berangkat ke sini. Setelah menerima informasi bahwasannya kapal yang dinaiki oleh Bapak atau almarhum ini kan tenggelam, itu apa yang dilakukan oleh pihak keluarga nih Mas? Itu langsung ke TKP, Mbak. Ya sambil menunggu nyari informasi benar apa enggak Bapak. Cuman karena lihat dari teman-teman yang satu kapalnya ya tinggal Bapak sama dua orang yang belum ketemu waktu saya datang ke sini gitu. Namanya Mbah Karim itu. Kadang kita mantau dari kabar-kabar dari adik saya yang udah standby di sana. Ya baik, tadi kita sudah wawancara bersama dengan salah satu anak dari almarhum, dan ini juga kebetulan anak keberapanya Mas? Anak ketiga. Anak ketiga dari almarhum. Boleh diceritakan Mas terkait dengan setelah diterimanya informasi bahwasannya Bapak menjadi salah satu korban yang tenggelam di laut Pesawaran nih. Bagaimana yang dilakukan oleh pihak keluarga? Ya langsung menuju ke TKP, Mbak. Langsung menuju ke TKP. Dan ini kan katanya melakukan proses pencarian selama 3 hari. Kalau boleh tahu dibantu oleh pihak siapa saja Mas? Kalau dibantu oleh pihak tim SAR juga ada. Terus ada kru-kru kapal lainnya ada juga.
Dan untuk proses pemulangan Bapak dari ditemukan sampai di rumah ini bagaimana Mas? Bisa diceritakan? Kalau di waktu pemulangan ya, waktu pemulangan dari pihak ininya apa bosnya nyampe ke sini. Baik. Kalau Masnya sendiri ini kan sebagai salah satu anak dari Bapak, apa ya yang paling dikenang dari sosok Bapak sendiri, Mas? Ya gimana ya, setiap harinya juga tempat saya. Waktu pulang dari Jawa nyampe sekarang kan tinggalnya tempat saya. Jadi punya kedekatan emosional yang luar biasa sekali ya. Ya ada lah, tapi kan nggak bisa di ini apa namanya, nggak bisa diungkapkan oleh kata-kata ya Mas ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas atas informasinya. Ya, sama-sama. Biasanya kalau nelayan dipandang nggak punya itu harusnya 17 atau aku 17. Nggak ada sama Saya sekali. kalau mancing aja kalau nggak ada pelampung, Semua nggak mancing. semua itu, semua kapal-kapal itu nggak ada sama sekali. Mungkin kalau dinas yang kelautan mungkin ada peduli, mungkin sekarang kontrol lah. Ini momentum sebenarnya. Seharusnya demi keselamatan kita orang kita kan cari nafkah Pak. Untuk keselamatannya nggak ada, biasa nggak ada. Itu aja ibaratnya. Apa ada ban berapa, nggak ada udah. Sampai cek momennya kalau di dinas kelautan mungkin nggak ada pelampung persiapan. Nggak ada. Cuma gitulah. Apa yang ibaratnya terapung kita naikin. Makanya saya salah naik. Triggernya isi air. Langsung badan panas sama panas dingin. Sampai dapat dia ngomong gitu jadi itu, suntik dulu Pak. Suntik nggak ngasih uang, orang duitnya tenggelam. Kita kasih suntik, dia bayar dari mana? Ya, Mutiara saat ini sudah bersama dengan salah satu korban selamat dari tenggelamnya kapal di Pulau Tegal Mas ya Pak ya, di Laut Pesawaran. Nah, Pak, namanya siapa Pak untuk perkenalan terlebih dahulu? Namanya saya Radiman. Bapak Radiman. Iya. Kalau Bapak Radiman sendiri memang berprofesi sebagai nelayan Pak? Dulu nelayan 10 tahun sebelumnya itu. Tapi kan sekarang serabutan. Sekarang waktu kemarin 2 bulan terakhir ini saya memang ke laut lagi. Iya, itu. Pak, boleh ceritakan sedikit tentang kronologi pada saat Bapak pergi melaut bersama dengan korban? Ya, waktu itu kita kontak kan sekarang ada HP. Ayo kita berangkat ke laut lagi. Ya udah, ntar kapan lah kita ketemuan. Nah, akhirnya ketemulah di Lempasing itu, di PPI itu. Kita ya bekerja sama, memang nggak ada firasat apapun dari rumah, ibaratnya ya inginnya kita cari nafkah lah ke laut, bagaimana caranya kayak dulu itu. Itu perginya di tanggal berapa Pak? Pergi melautnya sendiri? Itu kira tanggal berapa ya? Malam Kamis, hari Rabu malam Kamis. Kejadian itu jam 9 malam. Iya, pada saat kejadian itu bagaimana nih Pak kronologinya akhirnya sampai kapal itu bisa tenggelam? Ya itu kan ibaratnya mungkin dalam itu ada kekencangan angin, ombak gede, ibaratnya mungkin dari waktu saya lihat itu pertama angin dari barat, terus ombak dari selatan, jadi berawanan, akhirnya kapal lama-lama kemasukan air. Selang berapa menit langsung tenggelam. Itu. Nah, pada saat kapal itu tenggelam, pada sibuk untuk menyelamatkan diri masing-masing ya, Iya, Pak? iya. Dan kalau ini Pak, untuk korban sendiri, Bapak ini, apakah beliau bisa berenang nih Pak? Kayaknya dia tuh nggak bisa berenang kayaknya. Baik. Iya, nggak bisa berenang. Iya, itu. Dan total berapa orang Pak yang ikut di kapal? Yang ikut di kapal semua ABK jumlahnya 17 orang sama nahkoda. Sama nahkoda? Iya, yang selamat 14 orang, yang meninggal 3 orang. Termasuk almarhum sini Kasbani itu. Bapak Kasbani. Iya, terus yang dari Kalianda Ketapang namanya Wakarim. Yang dari Latulang itu namanya Alip. Itu aja yang saya ketahui. Kalau dengan Bapak Kasbani sendiri, ini emang sudah kenal lama ya Pak dan sering melaut bareng? Udah kenal lama, 10 tahun yang sebelumnya sering. Memang kita punya kontak.
Ibaratnya kawan lah, kawan lama hitungannya, kawan seprofesi di laut dulu. Jadi kalau Bapak memang tidak merasakan adanya firasat akan tenggelam ini ya, maksudnya nggak ada perasaan nggak enak sebelum berangkat itu Pak? Nggak ada. Memang kalau almarhum ini ada gelagatnya udah dari yang lainnya. Dulunya dia tarikan jaring di belakang, kok tiba-tiba langsung di tengah. Sebelum kejadian semalam sebelumnya itu ada rupanya aneh. Biasanya kalau ditanya dia itu kadang-kadang menjawab, waktu itu dia nggak menjawab. Ya udah gitu aja. Rasa saya tuh kalau nggak enaknya, tapi yang lainnya nggak ada. Memang Jadi itu. ada gelagat berbeda dari almarhum ya? Iya, sebelum memang. kejadian Iya, itu. ada kejanggalan memang itu kejadian itu sebelumnya. Nah ini kalau Bapak sendiri ini bagaimana Pak pada saat tenggelam Bapak itu akhirnya bisa selamat itu bagaimana berenang Pak dari Ya itu kita kan cari apa yang ibaratnya terapung. ya Kita pegang ada ember, ada apapun pokoknya kita pegang. Ya alhamdulillah kita ibaratnya ada sebuah bangkrak itu ibaratnya untuk tempat lampu. Kita bisa bersandar situ 8 orang itu. Kalau itu ininya lah, ini ibu bekas luka-lukanya ini. wah ini dari tragedi tenggelam Iya, kapal tragedi ya Pak? tenggelam itu. Kita kebakar. Menyisakan bekas luka. Iya, ini sampai ini sini. Sampai ini udah berpikirnya kita cari selamat lah, gimana caranya kita ambil apapun yang terapung kita pegang, entah itu besi, entah itu ember, entah itu apa ya kita pegang. Karena apa, nggak ada arti yang lainnya. Baik. Dan kalau untuk Pak Kasbani sendiri ini Pak, bagaimana sosoknya dikenang oleh Bapak? Kalau Pak Kasbani memang orangnya humoris, supel, bergaul, cepat. Ibaratnya cari kawan cepat akrab lah ibaratnya. Baik dari orangnya di sosok teman-teman juga. Ibaratnya orangnya itu nggak ada rasa ibaratnya gimana gitu, nggak ada rasa sedih, dia ceria terus selama berteman sama kita itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Iya, atas informasinya. sama-sama ya. Ya, Pak Bupati izin boleh memberikan statementnya kepada masyarakat Pringsewu di rumah. Ya, sore ini kita berkunjung ke salah satu korban tenggelamnya kapal nelayan di Laut Sawaran ya. Ada 17 ABK, salah satu yang meninggal itu warga kita di Kabupaten Pringsewu, dan ada juga tadi yang berhasil selamat itu. Kami memberikan bantuan kepada ahli waris yang ditinggalkan. Kebetulan anaknya ada yang mondok di Jawa, jadi kami berikan bantuan. Dan tadi setelah berdialog dengan korban yang selamat, kami juga ingin menyampaikan ke Pak Gubernur, karena memang ternyata di banyak kapal nelayan di kita itu tidak ada sarana keselamatan, baik itu pelampung maupun tanda SOS itu. Jadi itu yang salah satu yang ingin kami sampaikan juga ke Pak Gubernur Provinsi Lampung supaya ini bisa ditindaklanjuti. Ya. Oke, pesan untuk keluarga yang ditinggalkan Pak. Ya, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan kita juga berdoa semoga almarhum yang sudah pergi mendapatkan husnul khotimah, karena almarhum pergi dalam rangka mencari nafkah, untuk keluarganya. Oke, baik. Terima kasih banyak makasih. Pak. Terima kasih atas kunjungannya Bapak Bupati, atas kepeduliannya terhadap kronologi ini. Saya berbanyak-banyak terima kasih atas nama keluarga, berterima kasih yang sebesar-besarnya. Saya korban yang selamat dari kapal tenggelam itu, diberi bantuan sama Bapak Bupati. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas empatinya Bapak Bupati. Terima kasih Bapak Bupati Pringsewu. Ya, masyarakat Pringsewu, tadi kita sudah sama-sama mewawancarai keluarga korban dan juga salah satu korban selamat dari tenggelamnya kapal di lautan Kabupaten Pesawaran. Dan seperti yang kita ketahui, untuk bisa datang ke rumah korban ini butuh waktu sekitar 30 menit dari pusat kota, dan perjalanannya juga luar biasa ternyata masyarakat Pringsewu. Selain itu, tadi kita sudah menyaksikan bahwasannya dari pemerintah Kabupaten Pringsewu memberikan dukungan langsung kepada keluarga korban. Ini berupa bantuan yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mungkin itu saja perjalanan kita ke rumah salah satu korban tenggelamnya kapal di perairan Kabupaten Pesawaran. Dan Mutiara, Kominfo Pringsewu melaporkan langsung dari Pekon Sukoharum, Kecamatan Adiluih, Pringsewu.